Sudah belasan tahun warga desa Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat, tidak merasakan jalan bagus. Warga harus melintasi jalan berbatu underlock yang tajam dan licin, sehingga bisa berbahaya jika pengendara tergelincir. Kerusakan jalan sudah terjadi sejak 2012 atau 12 tahun lalu. Padahal, ini jalan utama penghubung antar desa hingga akses ke perkebunan warga. Warga kesal karena desa mereka tidak pernah tersentuh pembangunan. Kondisi jalan sekarang ini sangat memprihatinkan. Memprihatinkan seperti apa, Bang? Bisa dijelaskan? Pertamanya jalan kerikil, sudah kemana-mana bertaburan. Tentunya kerikil pertama juga sangat tidak memadai untuk sepeda motor, apalagi anak-anak yang kebanyakan kita sekarang memakai sepeda motor. Jadi pernah terjadi kecelakaan lah. Ya, tentunya setiap hari ini sangat dilalui karena bisa dikatakan ini adalah akses utama masyarakat yang baik itu yang mau sekolah ke kebun atau yang memang penghubung antara dua pemangku tersebut. Mana kalau kondisi kena hujan, pasca hujan, Pak? Berbahaya tidak? Kalau kondisi kena pas penghujan itu cukup memprihatinkan, artinya ada di suatu titik itu yang memang banjir. Warga mendesak pemerintah desa hingga provinsi untuk turun tangan membantu pembangunan jalan, sehingga aktivitas perekonomian bisa lancar dan masyarakat lebih sejahtera. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Mekarjaya menolak dengan adanya pembuangan sampah di kampung kami. Ya, tutup sekarang juga. Tutup. Belasan warga Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Rabu siang mendatangi sebuah lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar. Warga membawa spanduk berisi penolakan di lokasi pembuangan sampah. Lahannya cukup luas, lebih dari 1.000 meter persegi dan sudah dipagar tembok. Namun lokasi ini hanya berjarak sekitar 300 meter dari permukiman warga. Sampah yang dibuang di tempat ini kerap menimbulkan bau menyengat dan lalat. Saat sampah dibakar, asapnya juga sering menimbulkan polusi udara di permukiman. Warga mengatakan pernah melayangkan protes ke kepala desa, namun hingga kini belum ditanggapi. Warga khawatir jika dibiarkan, sampah akan terus menumpuk dan jadi sumber penyakit. Setahu kami sih, jadi kami kan nggak tahu persis kapan awalnya dimulai, tapi kurang lebihnya kalau kata kawan-kawan sih informasinya ya sekitar 2 bulan ini. Tapi kalau informasi soal lamanya, kontraknya sekitar 5 tahunan katanya. Jadi ini baru 2 bulan aja udah bisa dilihat kayak gini kan. Jadi dampaknya ke kampung sudah luar biasa gitu. Tapi seharusnya kan pemerintah kampung juga kan memikirkan istilahnya kesejahteraan rakyat. Nah ini bukan sejahtera lagi. Bagaimana kan cuman istilahnya demi keuntungan pribadi ini kan kami masyarakat pun nggak ada dilibatkan, nggak tahu soal katanya izinnya lengkap dari dinas-dinas apa katanya kan. Nyatanya masyarakat nggak ada yang tahu. Warga menduga sampah-sampah ini berasal dari para pemilik usaha di Pasar Unit 2, Kecamatan Banjar Agung, yang jaraknya sekitar 5 km dari Desa Mekarjaya. Warga berharap Pemda Tulang Bawang segera turun tangan mengatasi masalah ini supaya tidak ada lagi warga yang dirugikan oleh pembangunan tempat pembuangan sampah liar. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Okon borong. Es tehmu jek oke ra? Masih. Ya kono di Gara-gara ucapan Gus Miftah terhadap pedagang es teh, keluarga pun ikut terdampak. Orang tua dan keluarganya di Desa Adiluhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, ikut menjadi topik pembicaraan warganet. Namun mereka tetap menyatakan dukungan terhadap Gus Miftah. Terkait polemik itu, Gus Miftah telah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan pengunduran diri Gus Miftah sebagai pejabat negara setingkat menteri tersebut mendapat dukungan keluarganya sebagai sikap kesatria dan sebagai bukti bahwa Gus Miftah tidak gila jabatan. Ya, kalau dengan adanya ini kok sampai beliaunya itu
goreng habis, dicemooh habis dengan para perihal ini, tidak ada masalah buat kakak saya dan keluarga. Ya kan jabatan itu nggak selamanya kok, hanya titipan kok. Jadi nggak jadi masalah buat kakak saya dan keluarga untuk mengundurkan diri, membuktikan sebagai jiwa kesatria, sebagai seorang pemberani. Dan tidak ada kok korupsi di Indonesia ini yang berani seperti kakak saya, Gus Miftah. Tapi kakak saya berani, karena apa? Niat kakak saya tulus untuk membuktikan kepada Indonesia luas, ya toh, menjadi seorang pejabat itu ya harus berani mengambil risiko dan tindakan. Sebagai jiwa kesatria, kakak saya akui, luar biasa buat kakak saya. Berani mengakui kesalahan, berani mengakui kehilafan, ya toh, berani menaruhkan jabatannya untuk sebuah kedamaian yang ada di Indonesia ini. Sosok Gus Miftah yang sempat jadi utusan khusus Presiden merupakan warga Lampung Timur. Ia lahir dari keluarga sederhana. Bapaknya bernama Murodi adalah petani dan ibunya bernama Sri Munah adalah pedagang sayuran di pasar. Dari 5 bersaudara, Gus Miftah yang sukses setelah jadi pendakwah kondang dan terakhir jadi pejabat negara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Timur.